Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi pada kesempatan hari ini. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu mengenai tata cara bersuci. Hari ini kita akan membahas mengenai mandi, ya. Bagaimana tata cara kita dalam mengerjakan mandi wajib. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi ini. Sebelum kita membahas mengenai mandi, marilah kita lihat dulu perintah wudhu, mandi, dan bertayamum. Perintah dari Allah untuk melaksanakan wudhu, mandi, dan bertayamum itu terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Idza kumtum ilas sholati, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai dengan ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'baini, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharun, dan jika kamu junub maka mandilah. Wa in kuntum maranda au ala safarin, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, au jaa'a ahadum minkum minal ghaiti, dan atau kembali dari tempat buang air atau kakus, au lamastumun nisaa, atau menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, lalu kamu tidak memperoleh air,
Fatayammamu, maka bertayamumlah, sha'idan thayyiba, dengan tanah itu atau tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum, sapulah mukamu, wa aidikum, dan tanganmu, minhu, dengan tanah itu. Ma yuridullah, Allah tidak menyulitkan kamu, liyaj'ala alaikum min harajin, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Ya, pada Al-Quran surat Al-Maidah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita akan mengerjakan sholat, maka kita diperintahkan untuk wudhu. Apabila junub, maka diperintahkan untuk mandi. Dan apabila nanti dalam keadaan sakit, dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air atau kakus, jadi setelah buang hajat, atau menyentuh perempuan, namun tidak menemukan air, maka kita diperintahkan untuk bertayamum. Ya, jadi 3 perintah bersuci, wudhu, mandi, dan bertayamum terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Nah, tata cara mandi wajib. Seperti apa tata cara mandi wajib? Mandi wajib adalah mandi yang wajib dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Ya, hadas itu ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu seperti ya kita buang air kecil, BAK, BAB maupun kentut. Itu termasuk hadas kecil. Sedangkan hadas besar yaitu ketika seseorang laki-laki atau perempuan nanti mengeluarkan sperma ya atau junub, maka itu akan disebut mandi, akan diwajibkan melaksanakan mandi besar untuk menghilangkan hadas besar tersebut ya. Nah, mandi wajib disebut juga mandi janabah ya. Jadi mandi wajib itu ada sebutan lain yang disebut mandi janabah. Nah, hal-hal yang mewajibkan mandi wajib yaitu apa saja? Hal-hal yang menyebabkan kita diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan mandi wajib. Yang pertama adalah keluar air mani baik dalam keadaan terjaga atau tidur bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi, ketika seseorang laki-laki atau perempuan nanti keluar air mani, maka itu nanti dia berhadas besar, maka diwajibkan untuk mandi. Ya, air mani ini dapat keluar dalam keadaan terjaga. Terjaga itu dalam keadaan sadar, berarti bisa dengan disengaja. Atau ketika tidur, jadi bisa jadi mimpi. Jadi bila seseorang anak laki-laki bermimpi atau yang perempuan bermimpi basah, maka juga nanti diwajibkan untuk mandi. Ya, pokoknya intinya keluar air mani. Kalau dalam keadaan sadar, bisa jadi nanti mungkin seorang ayah dan bunda melakukan hubungan suami istri, maka ketika selesai melakukan itu, maka diwajibkan untuk mandi. Yang kedua, ketika non-muslim ketika masuk Islam, ya. Yang kedua, seseorang itu diwajibkan mandi wajib, yaitu ketika ada seorang non-muslim itu mau masuk ke agama Islam. Loh, kenapa kok diwajibkan mandi wajib? Karena bisa jadi seumur hidupnya ketika dia ya sebelum masuk Islam, dia pasti pernah mengalami junub
ya. Jadi hadas besar. Maka karena dia belum masuk Islam berarti dia belum suci. Maka dia harus mensucikan diri dulu eh, sebelum masuk Islam. Ya, jadi diniatkan untuk menghilangkan hadas besar. Nah, selanjutnya setelah bersih dari haid dan nifas bagi wanita. Jadi ketika perempuan itu setiap bulan itu biasanya datang bulan, ya. Datang bulan itu keluar darah haid. Maka ketika selesai keluar darah haid, maka nanti perempuan diwajibkan untuk mandi besar. Dan juga nifas bagi wanita. Nifas itu adalah setelah selesai melahirkan. Itu biasanya keluar darah ya. Maka itu nanti ditunggu sampai nifas selesai. Kalau nifas selesai maka wajib mandi besar sebelum dapat menjalankan perintah Allah yang lain seperti sholat ya. Jadi mandi wajib itu nanti akan sering dilakukan juga oleh perempuan ya, bisa setiap bulan sekali. Nah, yang keempat meninggal dunia. Nah, orang yang meninggal dunia maka itu wajib dimandikan, ya. Jadi orang yang meninggal wajib dimandikan, kecuali ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa dilaksanakan, semisal terjadi bencana. Ketika terjadi bencana, banyak orang yang meninggal, maka ketika banyak orang yang meninggal itu, ketika jasadnya masih bagus bisa untuk dimandikan. Tapi ketika terjadi tsunami, terus seseorang sudah meninggal berhari-hari, baunya sudah musnah dan sebagainya, maka itu tidak perlu dimandikan. Kenapa? Ya karena hancur kalau nanti dimandikan. Maka bisa langsung nanti disolati dan dikuburkan. Itu adalah hal-hal yang mewajibkan mandi wajib. Selanjutnya adalah hal-hal yang disunahkan mandi, yaitu apa saja hal-hal yang hukumnya sunnah mandi sebelum mengerjakan pekerjaan tersebut. Yang pertama adalah ketika akan sholat Jumat. Jadi ketika hari Jumat, seorang laki-laki akan pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, maka disunahkan untuk mandi. Ya, sunnah untuk mandi. Yang kedua, ketika akan melaksanakan ihram saat ibadah umroh dan haji. Ihram itu adalah berniat untuk mengerjakan ibadah umroh maupun haji. Biasanya nanti dengan dimulai menggunakan pakaian berwarna putih, ya, seperti ini ya, pakaian berwarna putih dengan berniat untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Maka di situ disunahkan mandi sebelum melaksanakan hal tersebut. Terus yang ketiga, setelah memandikan jenazah. Jadi kalau tadi jenazah wajib dimandikan, nah orang yang memandikan ini setelah memandikan jenazah maka disunahkan untuk mandi. Yang keempat, ketika akan melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, jadi ketika hari raya sebelum kita berangkat untuk mengerjakan sholat id, maka disunahkan untuk mandi, ya, mandi sunnah Idul Fitri maupun mandi sunnah Idul Adha. Yang kelima, ketika akan masuk kota Mekah. Jadi ketika akan masuk kota Mekah itu juga disunahkan untuk melaksanakan mandi, ya. Jadi karena apa? Karena kota Mekah termasuk kota suci ya. Jadi untuk masuk dalamnya ya disunahkan. Lebih baik kita mandi atau suci dari hadas juga bisa ya. Terus yang keenam, ketika akan wukuf di padang Arafah. Wukuf adalah berhenti ya, berhenti maupun bermalam di padang Arafah. Kapan waktunya? Yaitu ketika tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Dan ini adalah termasuk ke dalam ibadah ketika haji ya. Jadi ada wukuf di padang Arafah. Maka keenam hal ini
sebelum melaksanakannya ataupun setelah memandikan jenazah tadi itu disunahkan untuk mandi, ya. Jadi ini. Selanjutnya tata cara mandi wajib. Bagaimanakah tata cara mandi wajib? Yang pertama adalah niat mandi wajib atau mandi sunnah karena Allah, ya. Jadi ketika akan mengerjakan mandi wajib itu ada nih niatnya. Niatnya adalah nawaitul khusla li raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Ya. Nawaitul khusla li raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Jadi niat untuk melaksanakan mandi wajib. Itu seperti itu. Nawaitul khusla, aku berniat mandi. Li raf'il hadasil, untuk membersihkan hadas akbari yang besar. Fardholillahi ta'ala, wajib karena Allah Ta'ala. Itu adalah niat untuk melaksanakan mandi wajib. Selanjutnya yang kedua mencuci telapak tangan. Jadi setelah meniatkan untuk mandi maka mencuci telapak tangannya dicuci, ya. Untuk membersihkan siapa tahu sisa-sisa kotoran di tangan kita. Selanjutnya membersihkan kemaluan. Jadi kemaluan kita itu dibersihkan dengan cara digosok ataupun disabun, ya. Jadi dibersihkan dulu. Selanjutnya berwudu. Jadi disunahkan juga berwudu sebelum mandi wajib. Yang kelima meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Jadi yang harus dilakukan ketika mandi itu adalah meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Yang penting airnya rata, ya. Ketika kalian nanti mandi di kamar mandi bisa menggunakan gayung, ya. Gayung berarti menyiramkan air dari kepala sampai badan sampai ujung kaki. Atau ketika di rumah kalian nanti ada shower, maka kalian bisa berdiri di bawah shower. Nanti showernya airnya jatuh kepada kita dan diratakan. Atau ketika nanti di kolam, contohnya di kolam renang atau bagaimana, kita bisa meniatkan untuk mandi, terus kita menjebur ke dalamnya, menenggelamkan tubuh kita di air itu hingga rata airnya. Ya, itu juga boleh. Nah, yang terakhir jongkok dan mencuci kedua kaki. Jadi jongkok, kakinya dicuci juga untuk mengakhiri. Nah, jadi tata cara mandi wajib itu yang penting adalah adanya niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, untuk mencuci telapak tangan, membersihkan kemaluan, berwudu, jongkok dan mencuci kedua kaki itu adalah sunnah. Tapi yang wajib dilaksanakan adalah niat dan meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Contohnya ada pertanyaan, Ustadz, kalau nanti ketika mandi itu kita tidak menggunakan sabun, tidak menggunakan sampo, apakah mandinya sah? Ya, itu nanti mandinya tetap sah. Karena yang terpenting adalah meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Meskipun nanti tidak pakai sabun tetap sah, ya. Jadi seperti itu. Ya, mungkin itu ya anak-anak pembahasan kita mengenai mandi wajib dan juga mandi sunnah. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini dapat menambah pengetahuan kita mengenai bagaimana tata cara kita bersuci, terutama mandi. Baik, terima kasih. Itu yang dapat Ustadz sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.